Buat kalian fotografer pemula yang sedang belajar fotografi, hari ini gue undang langsung fotografer spesialis wedding shop khususnya ya. Jadi buat kalian yang sedang belajar fotografi di dalam dunia wedding, cocok banget nih. Hari ini ada teman gue yang datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta apa dari Magelang ya? Magelang ya. Magelang. Oke, langsung aja gue kenalin ke teman-teman nanti. Jangan skip dulu. Nih kenalan dulu. Oke. Dengan siapa Mas namanya? Oke, nama saya Alvan Maula. Saya dengan IG iPortrait Fotografi. Saya bekerja full time sebagai fotografer wedding di area Magelang dan sekitar. Oke. Ada lagi Mas kelanjutannya biografinya? Oke ya. Single aja men. Ini namanya tadi panjang ya. Gua ingat biar kalian gampang di otak kalian, namanya itu Mas Papang ya. Dia biasa disapa dengan akrabnya Mas Papang ya. Di dalam dunia fotografer Magelang pada kenal semua men sama dia ya. Mas Papang dari iPortrait Fotografi. Kalau kalian selancar Instagram namanya iPortrait Fotografi, itu ini adminnya ya, nanti kalau mau di maki-maki ini orangnya. Oke, dan singkat aja ya, buat teman-teman yang mungkin Mas ya, hari ini kita bikin podcast seperti ini. Yeah. Saya pengen gini ya, gue pengen Mas Papang ini ngasih beberapa saran atau tips ke teman-teman semua, karena gue yakin ketika orang belajar pemula di dalam dunia fotografi atau videografi, pasti dia banyak mengalami kendala-kendala tertentu Mas. Yang banyak juga yang gue lihat tuh gini, orang baru pegang kamera, baru ngejob, terus hasilnya jelek, dikatain kena mental, dia udahan kayak gitu Mas. Nah, saya pengen nih dari panjenengan, dari Mas Papang sendiri, tips yang paling mendasar untuk para fotografer pemula yang sedang nonton video ini itu apa aja Mas buat mereka-mereka ini? Intinya terus belajar aja Mas. Itu yang pada dasarnya, karena setiap orang itu melalui step by step. Dari pertama belajar. Betul. Itu pasti semua orang nggak mungkin dari awal kita mencoba suatu hal yang baru itu kok langsung hasilnya itu maksimal. Pasti semua orang kalau kayak gitu semua bisa jadi pro, tapi kan semua butuh proses Mas. Kayak gitu. Jadinya nggak ada yang instan gitu Mas ya? Nggak ada, tetap harus terus belajar terus. Memang kalau kita belajar dari kesalahan aja gitu. Kalau kita pengen dapat yang perfect, pasti kita melakukan kesalahan dulu, itu udah hal wajar. Masalahnya gini Mas, nggak setiap orang itu bisa terima kesalahan Mas. Biasanya kalau udah salah sekali, hasilnya buruk, dia pergi ini Mas, kena mental dia Mas, itu dikatain. tergantung. Kalau dari awal emang kita udah membulatkan tekad, walaupun seperti apa, nanti pasti ada rintangan. Nah, ketika itu di saat rintangan itu kita bisa melewati atau enggak itu di situ. Oh, jadi yang gue tangkap dari Mas Papang ini adalah buat teman-teman yang baru belajar terus mungkin mengalami kendala, disitulah teman-teman nanti yang akan menjadi pelajaran terbaik. Kenapa? Karena evaluasinya di situ ya teman-teman ya. Jadi mungkin poin pertamanya di situ Mas ya. Yeah. Oke, itu kan dari segi mental ya Mas ya, dari segi dari personnya. Sekarang gue pengen ini Mas tanya, kalau misalkan dari segi gear ya atau alat, sebagai fotografer pemula harus langsung yang gear pro atau gimana Mas itu? Enggak, kalau kayak gitu. Yang penting kita punya alat, tentu yang pertama kamera, kedua lensa yang dibutuhkan seperti lensa yang lebar sama lensa buat portrait. Itu yang dibutuhkan, sama yang selanjutnya itu flash Mas. Flash, ya, itu kalau dalam fotografi wedding flash sangat berpengaruh itu. Fotografi wedding sangat berpengaruh dengan flashnya sob. Jadi teman-teman mungkin harus beli ya Mas ya? Iya. Ya iyalah, paling nggak kalau nggak beli ya bisa sewa dulu. Nanti kita setelah sewa udah lancar bisa diteruskan lanjut. Ini nih, mentang-mentang dia punya rentalan kamera sob, jadinya ngomongnya nyewanya baik. Ya boleh sewa kamera di tempat saya juga. Nggak usah nyewa, beli aja. Kalau nggak punya duit ya pinjol aja udah. By the way, gini Mas, ketika Mas Papang ya, sekarang nih gue lihat ini kameranya lumayan mahal nih. Kayaknya seharga motor Matic gua di rumah nih sob ya. Tahu nggak yang dia pegang itu apa? Dia itu pegang kamera Canon EOS RP sob. Jadi kamera ini menurut gua ini kamera full frame yang udah bukan kelas entry level lagi, ini udah kelas profesional. Dan memang seperti keahlian Mas Papang ini, dia ini udah lama ya Mas, udah berapa tahun Mas di dunia fotografi? Udah dari pertama pegang kamera itu 2017. Nah, 2017 udah pegang kamera. Gua 2017 itu masih pegang sendok makan sambil menatapi kehidupan. Oke, Mas Papang ini udah megang kamera, jadi wajar aja kalau hari ini dia tuh udah pro ya, bisa dibilang pro. Dan ini Bang, gue pengen nanya pengalaman Mas Papang ini ketika bergelut di dalam dunia fotografi. Kan nggak mungkin dong pertama dulu punya kamera langsung Canon EOS RP, itu nggak mungkin ya. Tetap mesti dari level yang paling, ya bukan paling sih, ya kamera biasa aja lah kayak gitu ya nyebutnya ya sob ya. Oke, seperti apa Bang Mas? Jadi
Apa dulu kameranya apa sampai akhirnya apa? Nah, coba ceritain ke Ya, teman-teman semua. kalau di tempat saya kan sebelum saya jadi fotografer yang serius kayak gini, kayak sekarang, itu sebelumnya saya cuman punya rentalan kamera. Jadi di rumah ada beberapa kamera yang berawal dari pertama saya buat job wedding itu kamera Canon 1200D. Kamera Canon 1200D. Kalau nggak salah gambarnya lumayan ya. Entry level. Oh, agak mahrib dikit. Betul. Bener-bener nggak bisa bikin foto bening. Oh, tapi sampean bisa pegang kamera itu dan dapat job ya Mas ya? Dapat job. Tuh lihat sob. Ya walaupun waktu itu belum fokus di sini secara full. Jadi mungkin dari temen atau tetangga ada sambatan-sambatan itu, nah itu udah suruh moto, oke, siap. Gitu sambatan itu apa ya Mas? Sambatan itu ibarat minta tolong. Oke ya, jadi sambatan itu minta tolong, kayak tetangga minta tolong ke Mas Papang. Ini minta tolong dan dibantuin sama Mas Papang ini. Ya lanjut Mas. Dari 1200D kemudian setelah jalan beberapa bulan atau mungkin ada setahun, nah itu nambah 70D buat niatnya sih buat rentalan pertama itu. Tapi karena memang terus job sampingannya juga fotografi wedding juga dulu sempat jadi fotografi model juga dulu sempat. Nah, itu akhirnya pakai 70D. Nah, 70D itu udah lumayan bagi saya. Kelas APS-C juga Canon APS-C yang hasilnya lumayan, 70D itu udah cukup sih. Rekomen banget ya 70D. Rekomen buat pemula, apalagi tuh buat job profesional udah masuk lah, udah cukup. Kantong kalian aman sob kalau pakai 70D ya Mas? Iya, 70D udah cukup lah. Kalau apalagi cuman buat perkampungan kayak gitu. Terus setelah ada jalan 1 tahun 1,5 tahun lah, itu ngambil 5D Mark II waktu itu udah full frame ya? Full frame. Okay, full frame ya, 5D. Full frame sekarang itu juga harganya udah murah banget itu. Gitu. Udah paling sekenan itu sekitar 4 sampai 5 juta itu udah. 4 sampai 5 juta. Body only udah itu terjangkau lah ya. Secara hasil udah bagus banget itu. Terjangkau juga. Nah, setelah jalan itu kepake cuma 3 bulan. Kemudian ya itu sebenarnya gara-gara ganti RP ini cuman karena circle aja. Waktu itu kan karena 5D bodinya itu gede. Nah, itu sering dikatain, wah ini pakai kamera apa batako gitu. Kalau gua ya seperti kayak gitu, ini gua lempar nih ke mukanya dia. Udah kayak gitu. Kemudian langsung ya ini dari pelan-pelan ngumpulin uang, dapat EOS RP ini sampai sekarang ini alhamdulillah betah sih. Enggak dari pinjol ya Mas ini? Enggak. Oke, aman ya. Oke, enggak lah. Dan lu kali yang pakai pinjol, dia mah udah pro man, udah punya duit buat nabung ya. Kalau gua sih kemarin KTP hilang buat pinjol. Oke, jadi mungkin Mas Papang ini luar biasa lor ya. Dari gear-gearnya yang dulu dari basic ya Mas sepertinya. Basic untuk entry level, medium sampai kelas pro dan sebenarnya ini Mas, waktu awal-awal masuk ke ranah wedding pakai kamera entry level biasa dapat hujatan dari bahkan hujatan dari seperti klien. apa sih Mas kalau ya misal punya Anda fotonya itu masih belum layak Mas. Gila. Gitu. Aku pernah digituin Mas. Dibilang nggak layak itu langsung di muka? Langsung ya secara ini sosial media. Nah, itu langsung saya introspeksi diri juga. Wah ya emang bener sih kalau secara hasil kurang. Tapi waktu itu memang bener-bener lagi belajar. Jadi saya ambil poin positifnya aja. Nggak emosian gitu Mas? Ya emosi pasti. Secara buat pribadi pasti. Ditahan ya Mas? Tapi karena menghadapi klien ya udah gimana caranya kita bisa profesional aja. Nice. Nah di saat itu juga kalau umpamanya kita bisa melewati itu, insya Allah kedepannya bisa buat koreksi diri, bisa buat apa namanya introspeksi diri. Kayak gitu. Kemudian makanya upgrade pelan-pelan. Nggak pelan Mas, ini cepet nih. Tadi dia bilang katanya, saya itu kena mental kalau pakai kamera ini, kan? Berarti kan nggak matching sama awal, bilangnya kan harus kuat. Endingnya ganti juga, sob, pakai EOS RP. Waduh, kok gimana nih kalau gini? Tapi keren ya, ceritanya dia tuh yang gue tangkap adalah memang ketika kita sedang belajar dalam dunia fotografi itu kalian harus pertama memang nggak usah terlalu muluk-muluk mikir gear dulu lah. Betul. Intinya skill dulu ya Mas ya. Niat betul. Satu, mentalnya dijaga. Apapun alatnya kita maksimalkan dulu. Nanti kalau umpamanya udah kita rasa alat itu udah semaksimal mungkin kita pakai, baru kita bisa memikirkan upgrade. Oke, kayak gitu ya Sob ya. Jadi itu poin penting yang memang harus benar-benar kalian tanemin di hati kalian. Buat kalian nggak usah nunggu lama-lama. Gue memang ngomong cuma sampai sini doang Sob, karena sisanya nanti lanjut lagi lah. Pokoknya itu poin penting dasar ya. Kalau dunia kamera, pemakaian dan lain-lain nanti cek aja video gue di bawah, nanti banyak banget, nanti kalian bisa makan tuh daging-daging semua pokoknya.
Ya kalau kadang ada yang salah juga lah, orang gue juga manusia. Anjir lu, masa gue harus bener terus ya Mas ya. Oke, dan Iya, iya. beliau ini Mas Papang ini sering ngajarin gue di dalam beberapa event lain-lain. Gue sering juga tanya ke Mas Papang ini, dan thank you so much lah beliau Mas Papang ini sangat membantu banget buat pembelajaran gue di dalam fotografi shop. Karena mengingat basic gue ini bukan fotografer, tapi mencoba untuk belajar di dalam dunianya Mas Papang ini, dan gue ngerasain feeling yang sangat-sangat Tapi Mas berbeda. Hasan waktu pertama mencoba itu hasilnya udah lumayan sih. Ya. Cuman paling butuh dikoreksi dikit-dikit aja. Sekarang udah mulai pro. Kalau Pro kalian player. lihat muka gua ya kalian bisa lihat lah seyakin apa kalian sama hasil gua. Oke, mungkin gitu aja sih. Udah ada azan ya. Gua mau cabut, tapi kalau kalian mau komentar atau apa, tanya-tanya apa, tulis aja di kolom komentar, nanti mungkin langsung Mas Papang yang ngebalas di bawahnya atau gua kasih. Boleh jawabannya. kunjungi Instagramnya, Oke. tanya-tanya juga boleh DM langsung, nanti aku balas. Instagramnya lagi sekali lagi apa Mas? @iportrait.fotografi. Fotografi. Nah, kalian bisa lihat tuh portofolionya dia nih. Tapi ingat ya, tolong siapin obat, nanti kalian kaget jantungan oleh hasilnya aja. Karena hasilnya keren sob, nggak mahir kayak punya gua. Oke ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe di channel KMB Creative Media. Channel yang akan membahas tentang dunia fotografi, videografi, dan perlengkapan pendukungnya. Thank you Mas Papang. Selamat sore. Sama-sama. Monggo. Selamat Oke. sore.